Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia, saya dari kelas 7 dan hari ini saya akan mengamati dan juga mempraktekkan perubahan fisika dan kimia yang dapat saya lihat di kehidupan sehari-hari. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan-bahan yang akan kita butuhkan saat melakukan praktek. Yang pertama, saya menyiapkan lilin. Dan yang kedua, saya juga menyiapkan beberapa mangkok atau gelas plastik. Yang ketiga, saya menyiapkan piring atau mangkok stainless. Saya juga menyiapkan es batu secukupnya dan juga air putih. Saya juga menyiapkan beberapa lembar kertas putih. Setelah bahan-bahan tadi sudah siap, langkah pertama yang akan saya mulai dalam melakukan praktek adalah mengambil piring stainless dan juga menyalakan lilin. Setelah saya menyiapkan lilin, saya memerlukan satu gelas plastik atau mangkok plastik. Setelah itu, mangkok atau gelas plastik itu diisi air. Saya sudah memasukkan sedikit air ke dalam mangkok atau gelas plastik. Langkah berikutnya adalah mengambil lilin yang tadi kita taruh dan meneteskan cairan-cairan yang dihasilkan oleh lilin. Jika diamati lebih dekat, lilin yang sudah saya taruh ke sini akan menjadi seperti ini. Itu adalah percobaan pertama yang sudah saya lakukan. Percobaan kedua adalah membakar kertas. Setelah saya membakar kertas tersebut, yang saya dapatkan adalah abu atau ampas dari kertas yang sudah dibakar. Itu adalah percobaan kedua yang saya sudah lakukan. Lalu, saya akan melakukan percobaan yang terakhir. Saya sudah memasukkan beberapa es batu ke dalam mangkok stainless. Kita hanya perlu menunggu beberapa saat untuk melihat hasilnya. Setelah beberapa saat menunggu, ini adalah hasil yang saya dapatkan di percobaan ketiga. Es batu mencair ke bentuk semulanya. Setelah saya melakukan percobaan dan mengamati, saya dapat menarik kesimpulan. Seperti yang kita tahu, percobaan fisika dan kimia adalah percobaan yang berbeda. Percobaan kimia adalah percobaan dengan zat baru yang dapat mengubah warna, bentuk, dan rasa benda. Berbalik dengan percobaan kimia, percobaan fisika adalah percobaan tetap yang tidak mengubah rasa, bentuk, atau warna benda. Setelah mempraktekkan percobaan tersebut, saya dapat menggolongkan mana perubahan kimia dan yang mana perubahan fisika. Seperti daging yang membusuk. Daging yang membusuk merupakan salah satu contoh dari perubahan kimia, karena daging tersebut tidak dapat kembali ke bentuknya yang semula. Daging tersebut biasanya akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap atau keadaannya yang terlihat tidak segar, tidak seperti bentuk semulanya, dan itu juga tidak dapat dikembalikan ke bentuk semulanya. Contoh kedua adalah kayu yang diubah menjadi perabotan. Kayu yang diubah menjadi perabotan merupakan contoh fisika, karena kayu tersebut tidak sama sekali berubah, hanya bentuknya saja yang berubah, tapi zat yang dikandung tidak berubah. Kayu tersebut tetaplah kayu yang dihasilkan dari awalnya. Dan contoh perubahan yang terakhir adalah es krim yang mencair. Awal mula bentuk es krim adalah air, lalu dibekukan sehingga dia menjadi padat. Ketika es krim tersebut mencair atau meleleh, dia kembali ke bentuk semulanya. Perubahan ini termasuk ke perubahan fisika. Sekian percobaan dan kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.